Kiai Haji KRT Nur Ihya Hadinegoro, Gus Abdul Aziz Gesudi LC MA, Kandidat Dr. Rafiul Ma'arif Syam, Kandidat Dr. Ahmad Syaikh Fasdalani, Wakil Ketua PWNU Banten Kiai Haji Hamdan Sohaimi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Gresik Kiai Haji Abdul Muhyiddin Zainuddin, Kiai Abdul Qahar, Ketua Jatman Kota Tangerang. Juga ada dari PWNU DKI Jakarta, ini hadir juga dari Bogor juga, Kiai. Alhamdulillah juga dari berbagai macam tempat pada hari ini bisa untuk bersilaturahmi, bermahabbah di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka. Saya sangat terharu kepada Kiai Haji Nur Ihya dan Gus Aziz yang telah begitu profesional dan bertanggung jawab di dalam membuat buku membongkar khurafat Ba'alwi ini. Saya juga pernah mengarang buku berjudul membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Habib Ba'alwi. Memang sudah menjadi rencana saya takut tidak ada yang melakukan untuk setelah selesainya pembahasan nasab Ba'alwi yang batal tanpa ada pertanggungjawaban sampai sekarang dari Ba'alwi, topik Segap ngumpet, Rizik Syihab ngumpet, Bahar Semit apalagi, Rabita Alawiyah ngumpet, Maktab Daimi ngumpet, Kibin ngumpet, kiai-kiai yang percaya husnudon saja. Saya ingin menulis tentang ajaran-ajaran sebelum ada bukunya Kiai Nur Ihya dan Kiai Abdul Aziz, tetapi alhamdulillah sudah ada, jadi saya semakin ringan tanggung jawabnya. Tetapi ada satu lagi yang sangat penting, yaitu harus ada yang mau menuliskan kedustaan klaim sejarah dari Ba'alwi terhadap kesejarahan masuknya Islam di Indonesia serta berbagai macam situs-situs sejarah yang hari ini diklaim oleh Ba'alwi. Terakhir Lutfi bin Yahya, ini Mang Lutfi ini, selain telah membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah KRT Sumo Diningrat, saya lihat di Kalimantan dia terbang kemudian mengakui seorang pejuang dari kerajaan Kutai sebagai bagian dari keluarga bin Yahya. Klaim ini katanya seorang bin Yahya menikah dengan seorang putri Raja Kutai, kemudian dia diangkat sebagai seorang qadhi atau mufti. Dan ini yang dia klaim ini, perempuan anak raja ini, saya tahu bahwa dia tidak punya anak, tidak punya suami. Tetapi saya tunggu dari Kalimantan, keluarga kerajaan Kutai sampai hari ini tidak memberikan respon jawaban. Maka nanti kalau beberapa waktu ini belum ada juga dari keluarga Kutai yang mempunyai perasaan sense of belonging terhadap kesejarahannya, terpaksa dari Jawa yang akan membongkarnya. Ini masih banyak lagi klaim-klaim sejarah yang diakuisisi oleh Ba'alwi. Nah, tetapi saya terharu sekali lagi, buku ajaran Ba'alwi ini sudah ditulis oleh Gus Aziz. Saya memberikan kata pengantar di dalam buku ini dengan segala keterharuannya itu. Kalau kita bicara khurafat, ini nama orang, namanya Mang Khurafat. Dulu di Arab ada orang pendusta namanya Mang Khurafat. Mang Khurafat ini dari Bani Udrah atau dari Bani Juhainah, ikhtilafal ulama fihi. Al-Sirikli misalnya di dalam Al-A'lam itu menyatakan ini Mang Khurafat pergi dari kampungnya, kemudian dia kembali lagi ke kampungnya, bercerita tentang keajaiban-keajaiban bangsa jin. Dia mengaku telah berada di alam jin. Setelah kembali dia kemudian menceritakan hal-hal luar biasa, tetapi rupanya orang-orang Arab itu tidak percaya terhadap klaim cerita-cerita dustanya Mang Khurafat. Maka kemudian istilah khurafat diatribusikan terhadap setiap cerita dusta. Kalau ada pembual, seorang penceramah yang dongeng-dongeng,
itu dikatakan oleh orang Arab hadza kahadisi khurafata, ini seperti omongan Mang Khurafat. Itu dari sisi sejarah. Jadi istilah khurafat adalah naqlun min rajulin ismuhu khurafat al-kadzab ad-dajjal. Kemudian para ulama mendefinisikan khurafat hari ini riwayatun makdzubatun la aslalaha tatadammanu umuran mustahilatan aw khawariqa wahmiyatan tusadimul aqla awis syar'a. Segala cerita dusta yang tidak punya asal, yang melingkupi tentang sesuatu yang mustahil, atau khawarik-khawarik ada yang fiktif yang bertentangan dengan akal atau syara. Min hadzal ta'rifil ladzi arrafahul ulama alimna anna kullama yadkhulu fi hadzal ta'rif yusamma khurafah. Dari definisi ini kita bisa tahu bahwa setiap apa yang masuk di dalam definisi ini kita bisa sebut dia adalah khurafat. Tinggal apakah Gus Aziz Jazuli dan Kiai Haji KRT Nur Ihya Hadinegoro siap mempertanggungjawabkan bukunya bahwa setiap apa yang ada di dalam buku ini sah disebut khurafat. Siap. Siap. Pertama, al-iddia bi anna hadza riwayatun makdzubah, bahwa apa yang ada dalam buku ini adalah riwayat dusta. Bagaimana kriteria pertamanya? La asla laha, tidak punya dasar. Bagaimana untuk menentukan dasar sebuah riwayat? Adalah sanad. Jika riwayat yang ada itu tidak sezaman dengan kita, maka diperlukan adanya sanad. Dari mana dia mendapatkan riwayat itu? Kalau riwayat sebuah klaim keramat, khawarikul adah, itu terjadi di hari ini, maka memerlukan jalan yang disebut asyahadah. Harus ada kesaksian. Ashhadu anna hadar rajul kharaja minhu al-karamah, wa ra'aitu wa ashhadu fi baitihi annahu. Nah, ini tidak apa-apa. Apabila seorang wali disaksikan oleh seorang ulama, riwayatnya apa karamahnya keluar, kemudian ditulis langsung oleh ulama itu namanya syahadah. Kesaksian akan keramat seseorang. Lalu, apakah yang ada di dalam kitab ini demikian? Saya, walaupun tidak harus meneliti satu persatu, bisa mengatakan bahwa setiap apa yang ada di dalam kitab ini membongkar ajaran khurafat Habib Alwi telah sah disebut khurafat. Kenapa? Misalnya tentang Ubaidillah, ini Mang Ubaid katanya keluar keramat. Kapankah berita itu keluar? Kapan Ubaid ini hidup? Ubaid ini hidup 383 Hijriah. Ceritanya itu keluar tahun 895 Hijriah. Tidak ada sebelum 895 Hijriah dari Ali As-Sakron yang ada di Tarim yang menceritakan riwayat yang sama seperti riwayat yang diriwayatkannya tentang Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ada rentang sanad yang inqita 550 tahun, tidak ada orang yang meriwayatkan dari mana seorang Ali As-Sakron ini mendapatkan riwayat itu. Itu karena sudah terbukti tidak ada riwayat selain dari Ali As-Sakron, maka inqita itulah yang disebut khurafat. Inqita ini, inqita riwayat min 383 Hijriah sampai riwayat ini keluar tahun 895 Hijriah, ini bukti nyata bahwa segala cerita tentang Ubaid ini adalah cerita dusta, khurafatun minad dajjalin, khurafat yang diproduksi dan difabrikasi oleh para dajjal-dajjal pendusta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Raden Sudirman.
Kemudian tentang Ali kali kisam, Ali kali kosam, Ali kali kusam, tidak apa-apa. Karena saya dapat membuktikan bahwa Ali kali kosam ini adalah syakhsun wahmiyun, seseorang yang tidak pernah ada di masa lalu, diciptakan baru pada abad 9 oleh Ali As-Sakran II. Kemudian tentang Faqih Muqaddam, yang keramat-keramatnya katanya keluar banyak pada saat dia hidup, kemudian dikeluarkan pada abad ke-9 895 Hijriah. Ketika kita verifikasi di tahun di mana dia diatribusikan hidup, yaitu 650 Hijriah, tidak ada satupun ulama yang jangankan mencatat keramatnya, mencatat dia pernah hidup di alam dunia ini, tidak ada. Ini adalah riwayatun makdzubatun la aslalaha, sudah sahih, sudah memenuhi syarat pertama bahwa al-khurafatu riwayatun makdzubatun la aslalaha, tidak ada asalnya. Kemudian tatadammanu umuran mustahilatan, yang mengandung perkara-perkara yang mustahil. Mi'raj dari Tarim ke Sidratul Muntaha unggal peting 70 kali. Iya umurun mustahilatun minal umuril mustahilat. Orang yang percayanya fasada aqluhu, apa? Fasada aqluhu. Karena hurafat juga secara etimologi ini mempunyai mustaq kharafa. Kharafa al-kha'u wal-ra'u wal-fa yustaqtu minhu ismun al-kharfu wa ma'nahu fasadul aqli, rusak akalnya. Orang percaya khurafat wong edan. Orang yang percaya bahwa orang yang hidup di 650 mempunyai keramat tanpa ada sebuah kitab pun yang menulis namanya pernah hidup di alam dunia di hari di mana dia diatribusikan hidup, kemudian tiba-tiba muncul setelah 550 tahun, eta majnun, eta kumaha disebut majnun, nah kan eta babna husnudon lah ya, iya malain husnudon. Husnudon maka jalma anu datang ke urang anu make nage iya peci, make nage sajadah di bawah-bawah bae ku dia ku manehna mak bawa tasbih, terus datang ke kita katanya mau silaturahmi, kita husnudon. Dari alamatul bawahirnya aja alamat orang-orang saleh kita terima. Ada orang datang bawa golok, saya mau silaturahmi. Kira-kira kita boleh nggak husnudon dengan orang itu? Nggak boleh. Nah, husnudon itu apa namanya di dalam bab-bab yang tertentu bahkan bisa kehukuman haram. Untuk sesuatu ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi, kita harus menerapkan sebuah tatanan yang harus ketat sehingga kesucian keluarga Rasulullah tidak bisa untuk dinodai oleh orang-orang dajjal semacam itu. Sudah dia mengaku cucunya, kemudian dia berbuat sesuatu yang sangat apa namanya merugikan keluarga Rasul, berzina, mabok, masuk Kristen, sodomi dan lain sebagainya. Mereka kerjakan semua. Tidak ada sebuah kesesatan yang belum pernah mereka lakukan. Tidak ada maksiat yang tidak ada beritanya itu di media online. Semua jenis kemaksiatan yang ada di media online sudah pernah dilaksanakan semua oleh keluarga Bahlawi. Nah, lalu apa yang dibanggakan lagi oleh keluarga semacam ini yang menisbatkan dirinya kepada manusia suci Rasulullah Muhammad SAW, kecuali kita sedang menghinakan dan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar di hadapan Fatimah Az-Zahra, di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, di hadapan Hasan dan Husain? Dia telah menyakiti Rasulullah dengan mengakui orang yang bermaksiat, yang semua orang tahu kemaksiatannya, sebagai cucu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa dijawab oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar di hadapan Rasulullah nanti dan di hadapan Fatimah Az-Zahra, di hadapan Husain, kecuali hanya rasa malu semata.
walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun adim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah lahum adzabun adim, maka dia akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Bukankah kita diajarkan di pondok pesantren turahu isbatil haq? Hada mustalahul bantaniyin bi fathi ar-ra. Kalau orang Jawa bi dhammar ra. Tapi di Banten pakainya rohnya harus dipatah. Turahu isbatil haq. Metodologi menetapkan nasab, metodologi menetapkan kebenaran sudah ada di dalam kitab-kitab kita. Coba lihat Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Wahba Az-Zuhaili. Bagaimana turahu isbatil haq? Pertama bisyahada, bil yamin, bil nukul, bil iqrar, bisyahadah wal yamin. Ini cara kita ingin mengetahui kebenaran. Betul tidak kayak Abdul Qahar yang ngaku kemarin, misalnya saya habis ketemu dengan Presiden Prabowo. Kita bisa husnudon, kita juga bisa verifikasi. Kiai Abdul Qahar yang ngomong telah bertemu Presiden Prabowo kemarin, lalu kita mempertanyakannya harus apa? Harus memberikan bukti. Buktinya berupa apa? Satu, bisa berupa misalnya foto. Kalau foto hari ini bisa diedit video. Kalau video masih kurang, saksi. Oh ya, saya 2 orang menemani Kiai Abdul Qahar bertemu dengan Presiden Prabowo. Atau dengan sebuah nota keterangan dari Sek Wapres, Sekretaris Wakil Presiden, Sekretaris Presiden, di dalam YouTube-nya. Presiden menerima Kiai Abdul Qahar, Ketua Jatman Kota Tangerang. Itu namanya turah isbatil haq. Kalau misalnya Kiai Abdul Qahar mengaku ketemu Presiden Prabowo, lalu kita tanya tentang buktinya, dia tidak memberikan foto, dia tidak memberikan video, kemudian ikrar dari Sekretaris Presiden tidak ada bahwa telah menerima seseorang bernama Kiai Abdul Qahar, Ketua Jatman Kota Tangerang. Lalu berdasar apa kita harus percaya kepada Kiai Abdul Qahar bahwa Kiai Abdul Qahar telah bertemu Presiden Prabowo? Di mana akal kita dan logika kita untuk mempercayai satu berita yang tidak bisa diverifikasi sama sekali kecuali dengan keyakinan? Emangnya ketemunya Prabowo dengan Kiai Abdul Qahar adalah merupakan rukun iman yang harus diimani tanpa harus diverifikasi? Kalau iman kepada Allah, Allah itu Tuhan, Allah ada, cukup kita imani, tidak perlu ada verifikasi. Di mana sebuah ijazah Allah sebagai Tuhan? Siapa yang memberikan? Tidak perlu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW mengaku menjadi nabi utusan Allah, mana bukti SK-nya dari Allah yang menyebut Nabi Muhammad adalah seorang nabi? Ketika memberikan SK itu berupa ijazah misalnya, siapa yang menjadi saksi? Siapa yang mempotret? Siapa yang memvideo? Tidak perlu. Karena itu adalah majalul iman. Kalau majalul iman cukup keyakinan, kalau kita tidak yakin, kafir. Kalau nasab Balawi atau Kiai Abdul Qahar ketemu Prabowo, kita harus mengimani tanpa adanya bukti dan kita tidak boleh memverifikasi, cukup husnudzon saja. Apakah kita ingin dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh yang menerima sesuatu yang kita sendiri tidak meyakininya? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau ikuti sesuatu yang tidak ada ilmu. Saya sudah tantang ini Balawi, mana kitab yang menyebutkan Ubaid anak Ahmad dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, nada. Mana yang menyatakan Faqih Muqaddam itu seorang ulama? Katanya dia mujtahid mutlak. Imam Syafi'i yang hidupnya tahun 1150, wafat 205, kitabnya ada, muridnya mengakui, pernah belajar pada Imam Syafi'i. Kata-katanya dinukil, kitabnya juga ada, Ar-Risalah, Al-Um dan sebagainya. Lalu beberapa ratus tahun kemudian ada orang mengaku sebagai mujtahid mutlak, namanya Faqih Muqaddam, lalu kita tidak bisa mendapatkan kitabnya. Satupun riwayatnya dia di dalam kitab-kitab Syafi'iyah tidak disebutkan. Lalu berdasar apa kita harus meyakini, mengakui bahwa Faqih Muqaddam seorang ahli fikih? Jangankan seorang ahli fikih, seorang yang pernah hidup di alam dunia ini saja tidak boleh. Tidak ada. Ini riwayat itu adalah sanad, sesuatu dalam cara kita
menetapkan kebenaran, mencari kebenaran, itu ada metodologinya. Kalau sesuatu orang mencuri, kita menuduh dia mencuri, nggak boleh kita langsung sekonyong-konyong menuduh orang mencuri, maka kita akan dituduh mencemarkan nama baik. Kita pegang dulu syahadah dua orang yang menyaksikan dia mencuri, atau korena, karena ada isbatul haq bil korina, menetapkan kebenaran dengan korina, walaupun ini sangat rendah. Kita meninggalkan kamar jam 2, hanya ada satu orang ini. Setelah 10 menit kita balik lagi ke kamar, uang yang kita tinggalkan itu hilang. Tadi kita keluar masih ada, kemudian kita masuk ada orang itu sendiri lalu hilang. Itu namanya qarina. Apa namanya? Qarina. Kita tidak melihat, tetapi kita bisa menetapkan bahwa dia yang mencuri karena ada qarina. Tidak ada lagi orang lain selama 10 menit ini yang masuk kamar itu, dan saya meninggalkan dia ada di situ, saya pun ketika datang hanya dia ada di situ. Itu namanya qarina. Tidak ada saksi tapi ada qarina, kita bisa menuntut dia. Atau dengan ikrar. Ikrar itu adalah isbatul haq lil ghair. Kamu mencuri, dia langsung mengaku, iya benar saya mencuri. Itu adalah ikrar, isbatul haq lil ghair. Kita tetapkan benar dia mencuri berdasarkan ikrar bahwa dia mengaku mencuri. Kemudian isbatul haq bil yamin, dengan sumpah. Kita menuduh dia mencuri, tapi kita tidak punya bukti. Lalu hakim akan menyuruh tertuduh untuk bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri. Maka penuntut harus menerima bahwa dia tidak mencuri. Kecuali penuntut ini berhasil untuk mendapatkan bukti, seperti 2 orang saksi, video, foto, atau lain sebagainya kesaksian. Kemudian an-nukul, nukul ini nggak mau sumpah. Kita nggak punya bukti, dia nggak mau sumpah. Sumpah kamu tidak mencuri, nggak mau. Nah, apakah dia nggak mau bersumpah ini langsung ditetapkan oleh hakim bahwa dia mencuri atau tidak? Ikhtalafal ulama fihi, ulama berbeda pendapat dalam masalah nukul li isbatil haq. Ada lagi yang selanjutnya, yaitu al-yamin wasyahadah. Orang mencuri harus ada 2 saksi. Dia punya 1 saksi, tapi dia genapkan dengan sumpah. Ini saksi saya bahwa dia mencuri. Sekarang saya bersumpah demi Allah dia mencuri. Apakah ini bisa diterima? Ikhtalafal ulama fihi aidan kama taqaddama. Ada perbedaan pendapat ulama lagi tentang ini. Wa minasyahadah syuhra wal istifadah. Termasuk syahadah adalah surah dan istifadah. Wa hada awhanu syahadat. Ini adalah paling lemah-lemahnya kesaksian, itu surah istifadah. Ini banyak kibin-kibin yang otaknya nggak paham. Surah istifadah ijma ulama boleh dilakukan, iya boleh dilakukan, tetapi dia dilakukan karena tidak ada saksi. Misal surah wal istifadah fi madil waqfi. Di sini ada wakaf masa lalu makam desa Kresek. Tidak ada surat siapa yang mewakafkan. Katanya zaman Sultan Maulana Hasanuddin ada yang mewakafkan. Tidak ada surat dari Sultan yang sampai kepada kita yang menyatakan si A mewakafkan tanah kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai makam. Tetapi denge-denge, ngerungu-ngerungu sih jere uang yang mewakafkan namanya Haji Qurtubi. Mana buktinya? Tidak ada. Mana suratnya? Tidak ada. Nah, ini hakim dalam keadaan laisa fihi mu'arid, tidak ada penentang. Hakim boleh menetapkan sementara, ditulis saja wakaf ini dari Haji Qurtubi. Dengan apa? Syuhrah wal istifadah, denge-denge, ngerungu-ngerungu, cenah, iya wakafna bagelah ti Bapak Haji Qurtubi. Nah, eta ngaranna surah dan istifadah. Tetapi wa idza jaa mu'aridun fi butlanihi batalati syuhrat wal istifadah. Kalau datang mu'arid, bukti penentang yang menyatakan sebaliknya, ternyata di arsip nasional ada bahwa yang mewakafkan makam Kresek zaman dulu adalah Raden Brahma Kumbara. Ada,
kertasnya diteliti, oh kertasnya ini kertas deluang. Setelah di laboratorium, kertas ini berumur 400 tahun, zamannya Sultan Maulana Muhammad Nasruddin. Betul tidak? Brahma Kumbara, Raden Brahma Kumbara yang berasal dari kampung Cempaka ini hidup pada masa itu. Diperkirakan sekian kertasnya. Setelah diteliti, kertas ini diuji laboratorium, betul menunjukkan angka perkiraan daripada kertas itu masih ada di dalam ruang perkiraan umur kertas, maka bisa ditetapkan bahwa benar makam Kresek diwakafkan oleh Raden Brahma Kumbara berasal dari kampung Cempaka. Lalu kesimpulan awal hakim berdasarkan syuhrawal istifadah denge-denge eta kabar burung cina batal apa tidak? Batal. Walau ditetapkan hakim jadi batal, saudara. Kenapa batal? Tidak ada bukti, saudara. Kalau tidak ada bukti, kenapa kita harus percaya? Kalau mengklaim nasab harus ada bukti, harus ada buku verifikasi tes DNA. Kalau tanpa tes DNA tidak ada bukti, tidak ada verifikasi, bagaimana kita harus menerima, saudara? Ini yusadimul aqla wasyar'a ma'an. Nggak ada. Siapa ini yang bisa untuk menjawab khurafat-nya Bahlawi, bahwa khurafatnya itu tidak sah disebut khurafat? Nggak ada. Karena kullu ma rawa Bahlawi fi kutubihim yata'allaqu bi tarikhihim wa nasabihim muttahamun bil kadhibi kulli. Setiap riwayat Bahlawi yang terkait dengan nasab dan sejarah muttahamun bil kadhib, itu dicurigai sebagai dusta al-bawah, dusta yang murni. Maka sulit kita orang berakal bisa berpikir harus mempercayai Ki Abdul Qahar bertemu Prabowo katanya kemarin tanpa ada foto. Siapa yang nganter ke sana Ki Abdul Qahar? Gak usah tanya-tanya siapa yang nganter. Kamu percaya nggak? Kalau nggak percaya sama saya, kualat kamu. Ya nggak bisa begitu, Kiai. Katanya Kiai pengen diaku bahwa pernah ketemu Prabowo. Siapa saksinya? Kapan harinya? Kalau ngaku hari Senin, kita lihat Senin Prabowo ada di sana apa tidak? Ternyata Prabowo lagi ngelihat Nusa Tenggara Timur, saudara. Dia ngaku hari Senin, Prabowo-nya ada di NTT. Nggak bisa. Apa yang Anda akui, Anda klaim ternyata palsu. Klaim Anda palsu. Kalau klaim Anda palsu, lalu Anda ingin dipercaya, silakan. Yang mau percaya kibin. Kalau kita enggak. Kita bukan kibin. Kita adalah orang yang berpikir tentang kebenaran, cara mencari kebenaran. Kita tahu. Kalau klaim ketemu Prabowo, bisa ada enggak di YouTube-nya Sekretaris Presiden, di koran ada tidak, fotonya ada tidak, ya begitu aja tuh metodologi mencari kebenaran. Dan segala apa yang ditulis oleh Bahlawi tentang nasab jangan dipercaya. Riwayatnya makdzubah, dan klaim-klaim dia tentang Prabowo, Pangeran Ponorogo bin Yahya, dusta. Tentang KRT Sumodoningrat adalah bin Yahya, dusta. Tentang bahwa mereka itu yang mendirikan Nahdlatul Ulama, dusta. Syekh Hasyim Asy'ari mempunyai guru-guru Bahlawi banyak, dusta. Hanya satu, itu pun hanya guru hadis. Satu hadis saja, itu pun tidak mondok kepada dia. Ketemu di masjid begini. Orang zaman dulu Kiai ketemu nih sama Kiai Jazuli, saya. Kiai, saya mendapatkan hadis dari guru saya di sana di Yaman, di Hadramaut. Namanya Syekh Anu, hadis tentang an-nadhafatu minal iman. Saya ikut ijazah Gus, an-nadhafatu minal iman. Kata Gus Aziz, saya ijazahkan kepada Kiai Imad riwayat hadis an-nadhafatu minal iman. Itu kiai-kiai zaman dulu kayak saya menerima satu hadis itu menulis bahwa dia pernah belajar kepada Kiai Haji Jazuli. Mbah Hasim itu pinternya sama Kiai Jawa. Mbah Hasim pinternya itu di Sidoarjo, di Tebu Ireng, di Mbah Holil. Mondoknya di Mekah pun kepada Syekh Mahfud Turmusi, orang Permas. Kalau kepada Bali-Balo ini ketemu-temu begini nih, sejam 2 jam kemudian ngobrol dapat hadis satu saja, Husain Al-Habsyi.
Klaim yang lainnya, asegap-asegap yang ditulis oleh Balawi itu bohong semua. Hanya Husain Al-Habsyi itu pun hanya satu hadis, dan saya dapat pertanggungjawabkan ini. Siapa kibin-kibin yang mau mempertanggungjawabkan bahwa Mbah Hasim berguru kepada asegap itu, silakan datangkan buktinya. Tidak ada kecuali tulisan dan klaim masa sekarang ini yang ditulis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau tidak percaya, silakan buka kitabnya Mbah Hasim yang ditulis oleh cucunya Gus Hadik. Kitab misalnya Ziyadatul Ta'liqat, siapa guru-gurunya Mbah Hasim di situ, ditulis semua, dan itulah yang sesuai fakta. Tidak ada satupun Balawi ditulis oleh cucu Mbah Hasim sebagai gurunya Mbah Hasim. Ini sudah dikasih surat. Mudah-mudahan barokah, yang datang sini kaya raya semua. Santri semua jadi kiai, PWNU saya doakan mudah-mudahan selamat sampai ke Jombang, selamat Muktamar Nahdlatul Ulama ku tercinta yang ke-35. Pilih yang pengurus, rais am dan ketum yang cinta kepada Nahdlatul Ulama, cinta kepada warga Nahdiyin, yang lebih memuliakan kiai-kiai pribumi di atas Ba'lawi. Karena sesungguhnya Nahdlatul Ulama adalah organisasi kiai-kiai pribumi, bukan organisasinya Ba'lawi atau siapapun juga. Siapa kiai, calon pengurus yang memenuhi kriteria ini, kecintaan kepada Nahdlatul Ulama yang tiada tara, penghormatannya, memuliakannya kepada kiai pribumi di atas semua klan yang ada di Indonesia ini, pilih dia. Dan yang paling penting, jangan sakiti para pendiri Nahdlatul Ulama dengan tindakan-tindakan yang merendahkan Nahdlatul Ulama, termasuk di dalamnya money politik. Barokah untuk Nahdlatul Ulama dalam Muktamar ke-35. Nahdlatul Ulama saya yakin tidak akan hancur, tidak akan hina dina. Yang akan hancur dan hina dina adalah orang yang merendahkan Nahdlatul Ulama dengan mengklaim-klaim sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, tetapi sebenarnya dia bukan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Orang yang sengaja hari ini ingin menguasai Nahdlatul Ulama dengan uangnya, dengan kekuasaannya, kemudian dia ingin seseorang jadi rais am atau ketum untuk kepentingannya. Ini saja yang kita doakan hancur lebur. Segala keinginannya tidak akan tercapai. Kalau dia berpangkat, pangkatnya hilang. Kalau dia kaya, kayanya hilang. Kalau dia orang berpengaruh, pengaruhnya hilang. Siapa yang mencintai ulama dan orang-orang kaya, biarkan, nyumbang aja kamu untuk muktamar. Jangan mengharapkan pengaruh dari siapa yang akan jadi rais am dan siapa yang akan jadi ketum. Kalau kamu pejabat, kalau kamu penguasa, kalau kamu cinta Nahdlatul Ulama, kami doakan kamu barokah, dengan syarat kamu tidak ikut campur untuk siapa yang harus jadi dari rais am dan ketum PBNU untuk kepentinganmu. Karena Nahdlatul Ulama laha karamah, Nahdlatul Ulama laha karamah, Nahdlatul Ulama laha karamah. Bukan Nahdlatul Ulama yang akan hancur lebur. Dia yang berniat jahat pada Nahdlatul Ulama yang akan hancur lebur. Dia yang berniat jahat pada Nahdlatul Ulama yang akan hancur lebur. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.